Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kepada saudara Denhad Malam. yang telah menemani kita pada malam hari ini. Jadi pada malam ini kita akan berbincang hangat, bincang santai terkait dengan salah satu tugas mata kuliah kita, yaitu mata kuliah perbandingan mazhab. Jadi sejauh ini kita itu kan sudah belajar ya tentang perbandingan mazhab, ada beberapa mazhab yang kita pelajari. Namun sebetulnya dari pandangan sahabat Denhad, sebetulnya apa sih itu pengertian dari mazhab? Ya, langsung dijawab ya. Ya, Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dari pertanyaan saudara atau sahabat Mujaiz, sahabat ya, menanyakan mengenai apa sebenarnya mazhab itu. Jadi sebenarnya memang segala sesuatu di dalam agama Islam memang tentunya mengikuti ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah itu, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka kita akan mengikuti kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada tabi'in, kepada tabi'in tabi'in, dan kepada ulama-ulama. Nah, kenapa kemudian ada dinamakan mazhab? Apa sebenarnya mazhab itu? Jadi mazhab itu bisa diartikan adalah jalan yang dilalui. Jadi kita bisa mengambil suatu jalan. Untuk apa jalan itu? Untuk bisa memahami apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, jadi mungkin untuk sementara itu yang jawaban apa sebenarnya itu mazhab. Jadi mazhab itu adalah suatu jalan yang kita lalui untuk bisa mengetahui apa-apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, apa-apa yang saja dilakukan oleh Nabi, sehingga kita bisa menjalankan agama ini dengan baik. Nah, mungkin sementara begitu. Berarti mazhab itu suatu jalan ya? Ya, suatu jalan. Bagaimana kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah? Iya, betul. Atau bagaimana kita bisa paham tentang ajaran agama yang dibawakan olehnya? Betul sekali, seperti itu. Kemudian kan tadi kita bahas tentang pengertian mazhab. Nah, sekarang kenapa muncul kata perbandingan mazhab? Sebetulnya kata perbandingan dengan mazhab itu sebetulnya bagaimana? Mengapa bisa terjadi perbandingan seperti ini? Iya. Terkait mengenai tentang perbandingan mazhab, tadi sudah dijelaskan bahwa mazhab itu adalah sebuah jalan. Jadi ketika kita ingin mengikuti ajaran Rasulullah, maka pilihlah suatu jalan untuk bisa mengetahui apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada perbandingan? Perbandingan itu muncul karena ada beberapa hal yang menjadi jalan sehingga dijadikan suatu perbandingan. Jadi mazhab itu bukan hanya satu, dan kita memahami bahwa di dalam Islam itu kita ada 4 mazhab. Jadi ada mazhab yang paling tua itu ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sering kita katakan Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi ada 4 mazhab. Jadi kenapa misalkan ada perbandingan? Karena adanya 4 mazhab ini. Jadi ketika kita ingin memilih suatu jalan kepada mengetahui apa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka kita bisa memilih 4 mazhab ini. Jadi ada perbandingan. Oh, saya ini lebih cocok kepada mazhab ini. Ini yang mayoritas di tempat saya, sehingga jalan untuk mengetahui ajaran-ajaran Rasulullah bisa mengikuti salah satu mazhab. Jadi kenapa kemudian ada perbandingan mazhab? Untuk mengetahui dan mempermudah mempermudah kembali untuk mengetahui ajaran Rasulullah SAW. Berarti adanya perbandingan ini memberikan kita jalan supaya kita lebih mudah
Iya. memahami ajaran beliau. Iya, jadi perlu sebenarnya dipahami bahwa perbandingan itu bukan adanya perbedaan pendapat itu sebenarnya bukan suatu yang salah. Jadi di dalam Islam memang dikatakan al-ikhtilafu ummati rahmatan. Jadi perbedaan pandangan atau perbedaan pemikiran suatu umat itu adalah suatu rahmat. Jadi bukan sebuah kesalahan. Jadi ketika ada suatu perbedaan pandangan mengenai suatu hal itu sebenarnya memang sudah fitrah manusia untuk berbeda pemikiran. Jadi kenapa kita harus bermazhab tadi? Karena memang dari penganut atau yang menciptakan mazhab itu kayak Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali itu kan dari ulama-ulama atau orang yang ahli ilmu dalam bidang syariat Islam atau fikih. Sedangkan kita ketahui bahwa di dalam hadis Rasulullah dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya, yang artinya ulama adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Maka demikian, ketika kita mengikuti mereka, kita sudah mengetahui sebenarnya bahwa mereka ini ahli ilmu dan pewaris Nabi. Maka dari itu kita bisa paham bahwa oh ternyata ajaran yang diberikan oleh ulama kita itu memang benar. Maka itulah kenapa kita perlu bermazhab. Tapi saya mungkin itu dari pandangan saya sih. Coba saya mungkin bisa juga bertanya kepada saudara Mujahid, sahabat Mujahid, bagaimana sih pandangan sahabat mengenai tentang mazhab itu? Apakah kita sebenarnya boleh bermazhab atau bagaimana? Ya. Jadi kalau berbicara pandangan itu kan tergantung secara pribadi ya. Iya, betul sekali. Bagaimana pandangan kita terhadap bermazhab itu sendiri. Jadi kalau menurut saya, kenapa kita harus bermazhab? Apa itu mazhab? Jadi saya ambil perumpamaan, kita ini ingin sholat, tapi kita ini tidak mau, misalnya kita tidak ingin bermazhab, Iya, betul. tapi kita ingin sholat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui tata cara ataupun praktek dalam pelaksanaan sholat, sementara kita tidak ingin bermazhab? Itu kan keliru. Sementara kita kan tidak pernah dapat peninggalan Nabi. Iya. Nah, maka dari itu hadirnya mazhab ini, imam-imam besar ini memberikan kita pembelajaran untuk kita mengikuti kepadanya supaya kita mengetahui ilmu-ilmu agama, praktek-praktek dalam mengerjakan sholat, sehingga kita bisa paham terkait dengan praktek tersebut. Nah, jadi itu menjadi semacam tidak bisa dihindari ya, begitu ya? Tidak bisa dihindari karena walaupun kita tidak membuat mazhab, tapi melaksanakan sholat ya kita bermazhab. Iya, betul sekali. Karena pada dasarnya pendapatnya imam salah satu di antara empat itu. Iya, jadi ketika mau sholat dan mengikuti tata cara sholat itu, dan ternyata ini pendapat dari sekali. Ternyata memang gitu ya. Jadi mazhab itu tidak bisa dihindari. Jadi mau tidak mau pasti orang ketika ingin menjalankan keagamaan atau syariat Islam atau perintah dalam agama, mau tidak mau pasti dia bermazhab ya. Iya. Pasti dia bermazhab dan bisa dihindari hal itu. Betul sekali. Nah, kalau begitu pertanyaan saya selanjutnya kepada sahabat Ainul, sebetulnya tadi sudah terjawab ya, apa sih tujuan kita bermazhab? Sebetulnya sama saja seperti yang dibahasakan oleh saudara tadi. Dan apakah kita itu sebetulnya wajib untuk bermazhab? Apakah boleh tidak bermazhab? Sebenarnya tadi sudah dijawab sih. Oh iya sih, sama saja sih. Iya, maksudnya iya, tapi bisa diulangi kembali. Itulah tadi jawab. Tadi saya sangat sepakat tadi jawaban sahabat sebenarnya. Mau tidak mau kita pasti melakukan yang namanya mazhab ketika kita mau menjalankan agama ya. Jadi kalau kita menjalankan agama syariat Islam, yang mau tidak mau pasti kita
walaupun kita tidak mau melakukan mazhab, menjalankan mazhab itu, tapi pada saat kita ingin melakukan perintah, mau tidak mau pasti kita melakukan atau menjalankan mazhab itu. Jadi tidak bisa dihindari. Itu tadi saya sangat setuju dengan pendapat mengenai contohnya tadi itu. Saya ingin bertanya sebenarnya, karena ini sebenarnya banyak yang terjadi di pemikiran-pemikiran kita sekarang, bahwa ada salah satu aliran aliran Syiah yang sering sebenarnya kalau di mazhabnya itu masuk di mazhabnya Al-Ja'fari. Ya, mazhabnya Al-Ja'fari. Saya ingin mendengarkan pendapat dari sahabat mulia mengenai hal ini, karena itu merupakan salah satu mazhab, tapi pandangan kita terhadap orang Syiah itu buruk, seakan-akan dia itu sesat, memberikan aliran sesat kepada kita. Jadi bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut, sahabat? Ya. Jadi terkait dengan memang ini ya, mazhab Ja'fari itu memang salah satu mazhab. Bahkan sempat kita pelajari kemarin di proses perkuliahan bahwa mazhab Ja'fari itu memang merupakan orientasi dari aliran Syiah. Dia adalah pembawa ataupun pengenal tentang aliran Syiah. Namun kenapa sekarang itu memang benar, justru orang-orang sekarang itu menganggap bahwa Syiah itu aliran sesat. Ya, bahkan juga saya berpikir seperti itu juga ya. Iya, betul. Mungkin ada penjelasan. Ya. Oke, jadi Imam Ja'fari ini sebetulnya dia merupakan satu ulama besar ya. Dia paham tentang ilmu agama. Dia membuat sebuah mazhab yang namanya mazhab Al-Ja'fari yang menjadi kemudian orientasi dari Syiah. Namun seiring perkembangan zaman itu seiring perkembangan zaman maka terjadi pergeseran. Jadi pergeseran pembelajaran ataupun pengaplikasian dari mazhab itu, sehingga terjadi beberapa perbedaan misalnya dalam praktek sholat. Kan pada dasarnya Imam Ja'fari itu tetap mengikuti Rasulullah dalam praktek sholatnya. Namun ketika terjadi pergeseran yang demikian, maka praktek sholat orang Syiah sekarang ini, ini yang selalu dianggap sesat. Misal praktek sholat orang Syiah itu kalau tidak bersedekapkan setelah takbir itu hal yang biasa ya, biasa kita dapatkan di mazhab lain. Namun yang dominan itu mereka itu ketika bersujud dia meletakkan semacam pasir atau batu itu di bawah sajadahnya untuk tempat dia bersujud. Seakan-akan ketika mereka itu tidak meletakkan itu pada tempat dia bersujud, seakan-akan sholatnya tidak sah. Itu yang keliru sebetulnya, karena hal itu tidak perlu dilakukan oleh Nabi. Itu terjadi karena pergeseran. Oh, jadi saya sudah paham sebenarnya. Oh, ternyata sebenarnya pada awalnya Syiah itu ternyata adalah suatu atau Al-Ja'fari ini adalah suatu mazhab yang sebenarnya pada awalnya itu mengikuti Rasulullah. Maksudnya jalannya sudah benar, ya, murni. Jadi tapi karena seiring perjalanannya waktu atau adanya pergeseran, sehingga membuat beberapa syariat-syariat pada yang diajarkan pada aliran Syiah itu atau mazhab Al-Ja'fari itu bergeser menjadi suatu yang tidak baik. Jadinya keliru perubahan gitu. Tindakannya ketika misalkan tadi dicontohkan pada yang sering terjadi itu di sholatnya ya memang sangat berbeda dengan sholat kita pada umumnya. Jadi bisa kita paham, tapi Syiah sampai sekarang itu kan seperti itu kan? Iya, seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa membenarkan hal tersebut. Jadi yang ini cuma pemahaman kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata dulu sebenarnya Syiah itu benar. Tapi karena yang sekarang terjadi seperti itu, jadi memang betul-betul tidak boleh atau dikatakan sesat. Jadi saya sudah paham. Maka wajar saja ketika banyak yang mengatakan mereka sesat karena memang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Jadi sebenarnya ini mungkin pertanyaan terakhir.
untuk sahabat. Jadi sebenarnya bagaimana pemikiran Anda mengenai mazhab ini terhadap kalangan masyarakat, karena tentunya sekarang itu banyak tidak paham kayak misalkan sering terjadi misalkan melihat orang yang tidak kunut, tapi melihat orang kunut itu langsung dikatakan sesat gitu. Padahal itu kan ada di 4 mazhab ya. Itu bagaimana pandangan Anda mengenai orang-orang yang berpandangan seperti itu? Apakah memang dia kurang ilmu atau bagaimana cara membenahi hal tersebut? Kalau saya simpel saja sih terkait dengan hal tersebut, sebetulnya dia tidak paham saja, dia tidak tahu saja bahwa sebetulnya permasalahan kunut dan tidak kunut itu kan namanya perbedaan. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Nah, yang salah itu ketika tidak melakukan, kemudian menyalahkan yang melakukan. Nah, sebetulnya dia tidak paham saja bahwa kunut itu boleh, tidak kunut itu boleh, tergantung kepada mazhab masing-masing. Misal di Indonesia kan kita kunut, sementara di di Mekah itu kan tidak kunut, langsung sujud. Nah, namun ketika Imam Masjidil Haram datang ke Indonesia di Masjid Istiqlal kemarin, beliau pun karena beliau tahu bahwa Indonesia itu mayoritas mazhab Syafi'i. Nah, maka dia luar biasa toleransi beliau. Istilahnya itu jahat ya. Kemudian sehingga tidak itu dijalankan, dikeraskan ketika datang di Indonesia. Gitu. Jadi sangat penting ya, sangat penting sekali. Jadi sebetulnya kajian-kajian seperti ini cukup panjang ketika kita ingin membahas ya. Namun secara singkat saja, karena terlalu lama juga nanti berputar-putar. Ya betul sekali. Jadi mungkin itu saja perbincangan kita pada malam hari ini, cukup singkat saja. Nanti di lain kesempatan kita berbincang kembali. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri, mungkin ada yang disampaikan. Apa ya? Singkat saja mengenai mazhab ini. Jadi silakan berbeda pendapat itu boleh, tapi tetap satu tujuan, yaitu untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang memang diperbolehkan agama. Jadi perbedaan itu sangat-sangat wajar. Tapi untuk kebaikan dari perbedaan itu tentunya ada satu tujuan, yaitu untuk melakukan apa-apa yang menjadi perintah dan menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi kepada kita semua. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan. Ya, baik, sedikit saya sampaikan sedikit ya, bahwa bermazhab itu memang terjadi perbedaan, makanya pentingnya kita toleransi. Artinya menghargai perbedaan tanpa menyalahkan satu sama lain. Ya, mungkin itu saja. Kita tutup ya. Ya, mungkin saja perbincangan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih telah menonton video kami. Sekian, mohon maaf bila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.